Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Menjalani kehidupan pernikahan yang terus-menerus disakiti membuat seorang wanita ini tidak tahan lagi dan nekat melakukan sesuatu yang mengerikan. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I remember the night before, Din asked me to go to sleep, so I closed my laptop and I went to sleep. And then when I wake up, I really didn't know what happened that day. And still I don't remember what happened. I cannot imagine because Din is my one and only partner. I loved him so much. And one reason I kept going was I thought he would change one day. Chamari Liyanage adalah seorang dokter yang berasal dari Sri Lanka. Dia bertemu dengan Dr. Dinendra Atukorala di tahun 2009 saat bekerja bersama di Rumah Sakit Pendidikan Colombo North di Sri Lanka. Ketika keduanya pertama kali bertemu, itu seperti takdir dan keduanya langsung jatuh cinta. Dinendra adalah seorang pria yang menawan, perhatian, dan juga murah hati. Di awal hubungan mereka saat pasangan ini masih tinggal di Sri Lanka, Dinendra berselingkuh dari Chamari beberapa kali. Setiap kali Dinendra akan memberitahunya kalau dia tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi tidak lama kemudian Dinendra akan melakukan perselingkuhan lagi. Bahkan ketika mereka sedang bersama, Dinendra kerap memberitahu Chamari tentang petualangan seksualnya di masa lalu dengan banyak wanita. Chamari tidak melihat adanya jalan keluar dari hubungannya yang dipenuhi dengan pengkhianatan terus-menerus. Dan semuanya itu membawa dia ke satu titik terendah dalam hidupnya. Di mana di tahun 2010, Chamari memutuskan untuk mengambil langkah mengakhiri hidupnya. Untungnya saat itu Dinendra sempat menghentikannya dengan berjanji tidak akan pernah mengkhianatinya lagi. Namun hal itu hanya bertahan selama beberapa bulan dan kemudian dia mulai berselingkuh lagi. Di akhir tahun 2010 saat Chamari sedang membicarakan rencana pernikahan kakaknya, Dinendra memutuskan kalau ini adalah waktunya yang tepat untuk melamar Chamari juga. Dia pun meminta Chamari untuk menikah dengannya secepatnya sebelum dia berubah pikiran. Tetapi ketika Chamari setuju untuk menikahinya, hubungan itu hanya semakin memburuk. Dinendra tidak menyetujui kalau Chamari mengundang teman-temannya ke pesta pernikahan. Dia juga menjadi marah besar saat mengetahui kalau orang tua dari Chamari mengundang 50 orang tamu ke pesta itu. Saat mereka sedang berbulan madu di Chennai, India, Dinendra bertanya kepada Chamari apakah dia bisa menyewa PSK untuk ikut di bulan madu mereka. Dan Chamari menolak langsung permintaan itu. Keadaan menjadi semakin buruk sepulangnya dari bulan madu. Dinendra membuat akun email untuk Chamari di mana dia memiliki kendali penuh. Dia bahkan menuntut Chamari untuk merubah spesialisasi medisnya dari anestesi ke patologi. Dan setelah pernikahan, Dinendra tetap mengajak pacar lamanya ke rumah dan kemudian mereka masuk ke dalam kamar tidur berdua. Saat mereka tinggal terpisah, Dinendra saat itu sudah pindah ke Australia. Dinendra menaruh nomor telepon istrinya di situs web dewasa, yang membuat Chamari mendapatkan banyak panggilan dan juga pesan teks dari orang asing. Dinendra juga masih menuntut agar mereka melakukan video call dari pukul 6 sore hingga larut malam setiap harinya. Meskipun Chamari mengatakan kalau dia perlu untuk belajar. Dan semua gangguan ini menyebabkan Chamari gagal dalam ujian patologi di tahun 2011. Menjelang akhir tahun 2011, Chamari akhirnya pindah ke Australia untuk tinggal bersama dengan Dinendra. Di satu sore saat sedang bertelepon, Chamari meminta Dinendra untuk menunggu sebentar
karena dia hendak menolong wanita dan anaknya di sebuah jalan. Dinendra memintanya untuk tidak usah menolong wanita itu, tetapi Chamari tidak mendengarkannya. Dan sepulangnya ke rumah, dengan marah Dinendra memukul kepala bagian belakangnya yang membuat Chamari langsung terjatuh ke lantai. Sejak itu Chamari menjadi sering dipukuli dan juga disakiti dengan berbagai macam barang yang bisa ditemukan oleh Dinendra. Dia juga menyakiti Chamari dengan menggunakan lutut dan juga sikunya, menjambak rambut, meninju atau menamparnya. Apa saja akan dilakukan untuk bisa menguasai Chamari secara fisik. Ketika pasangan itu kembali ke Sri Lanka untuk berlibur, Dinendra mengundang mantan pacarnya ke rumah dan kemudian memukul Chamari di depan mantan pacarnya itu. Meskipun Chamari adalah seorang wanita yang bekerja dan bisa menghasilkan uang sendiri, dia tidak memiliki kebebasan untuk bisa menggunakan uangnya. Dia bahkan tidak bisa membeli bahan makanannya sendiri tanpa diejek oleh dikritik oleh Dinendra. Di dalam buku diarinya, Chamari menulis setiap detail siksaan yang diterimanya. Di buku itu tercatat beberapa kali di mana dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya, untuk bisa mengakhiri semua dan menemukan kedamaian. Chamari melakukan percobaan beberapa kali untuk meninggalkan suaminya. Tapi setiap kali dia melakukan, Dinendra akan mengancamnya juga keluarga dan juga teman-temannya. Dan yang paling ditakutkannya adalah ancaman Dinendra terhadap saudara perempuannya dan kedua anaknya di Sri Lanka. Di setiap malam, Dinendra akan menyalakan Skype dan meminta Chamari untuk melepas pakaiannya dan melakukan tindakan seksual di sana. Salah satu teman terdekat Chamari mengatakan kalau Dinendra melakukan itu untuk menukar video Chamari dengan video cabu yang melibatkan anak kecil, di mana video itu tidak hanya akan dinikmatinya sendiri, namun juga memaksa Chamari untuk menonton bersama berulang kali. Di malam hari pada tanggal 23 Juni tahun 2014, pasangan ini bertengkar tentang masalah pekerjaan. Saat itu Dinendra meminta Chamari untuk cuti dari pekerjaannya agar mereka bisa pergi berlibur. Namun saat Dinendra telah berada di kamar tidur, Chamari mengambil palu dan kembali ke kamar tidur dan memukulkan palu itu ke kepala Dinendra. Dinendra tertelentang di kasur setidaknya dengan 2 luka pukulan yang menyebabkan luka trauma benda tumpul yang mengakibatkannya kehilangan banyak darah. Keesokan paginya di pukul 6:30 pagi, Chamari sambil menangis histeris menelpon kepada polisi. Chamari mengatakan kalau dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Dan ketika polisi tiba di sana, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka melihat Chamari terduduk sendirian di lantai, di mana tubuhnya tertutup darah. Polisi juga mencari ke dalam rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ketika polisi memasuki kamar tidur, mereka melihat seseorang terbaring di tempat tidur. Dan tak lama mereka menyadari kalau orang itu bukanlah tertidur karena darah terlihat di mana-mana. Dan saat mendekat, polisi yakin kalau orang itu telah meninggal dunia. Dan dapat dipastikan kalau itu adalah Dinendra. Polisi juga menemukan senjata yang diduga digunakan untuk membunuh Dinendra, yaitu sebuah palu seberat hampir 2 kg yang tertutup oleh darah. Tidak terlihat adanya tanda-tanda perkelahian di tubuh Dinendra membuat polisi yakin kalau dia dipukul saat sedang tertidur. Juga tidak ditemukan adanya tanda masuk paksa ke dalam rumah, tidak ada barang yang dicuri, dan semuanya terlihat normal di dalam rumah itu. Satu-satunya petunjuk yang dimiliki adalah Chamari. Saat diinterogasi oleh polisi, Chamari tidak mengaku kalau telah membunuh Dinendra, tetapi juga tidak menyangkalnya. Dia hanya mengklaim kalau dia tidak ingat apa yang telah terjadi malam sebelumnya. Namun bukti dengan secara jelas menunjuk Chamari sebagai pelaku pembunuhan. Dan di tanggal 26 Juni 2014, Chamari didakwa dengan pembunuhan dan dia mengambil tanggung jawab secara penuh. Dalam pembelaannya di pra-persidangan, dia menekankan kalau dia adalah korban KDRT dalam waktu yang lama. Dan hal itu sedikit banyak mempengaruhi keputusannya. Dan dia tetap menyatakan kalau dirinya tak bersalah. Selama persidangan yang berlangsung selama 3 minggu, Judy mendengar semua perbuatan mengerikan yang telah dilakukan oleh suaminya. Mereka juga mendengar kalau Chamari merasa sangat terjebak dalam hubungan itu. Sampai-sampai dia beberapa kali ingin mengakhiri hidupnya.
Tetapi dia tidak dapat melakukannya karena dia tahu itu akan menghancurkan perasaan orang tuanya. Chamari mengklaim kalau pembunuhan itu hanyalah tindakan pembelaan diri saja dan dia sama sekali tidak bermaksud untuk menyebabkan kematian suaminya. Chamari dinyatakan bersalah atas pembunuhan tidak disengaja pada tahun 2015 dan dijatuhi hukuman 4 tahun di penjara Australia Barat dengan masa bebas bersyarat selama 3 tahun. Tetapi dia dibebaskan bersyarat pada tahun 2017 setelah menjalani hukuman selama 2 tahun saja. Dan dia juga terhindar dari deportasi kembali ke Sri Lanka karena dia mendapatkan banyak dukungan dari komunitas tempat tinggalnya saat dia beresiko untuk dideportasi. Dewan Medis Australia memberlakukan larangan 5 tahun pada Chamari dalam praktek dokternya. Namun Chamari mengatakan kalau larangan itu juga harus dikurangi yang membuat dia nantinya bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang dokter umum. Kasus ini menjadi kontroversi dan memicu banyak perdebatan. Beberapa orang berpendapat kalau hukuman Chamari terlalu ringan, sementara yang lain mengatakan kalau Chamari seharusnya dibebaskan saja. Dan sejak dibebaskan, dia bekerja untuk meningkatkan kesadaran akan KDRT dan juga dampak trauma yang bisa terjadi. Dia juga menulis buku tentang pengalamannya yang berjudul Doctor's Wife, A True Story of Marriage, Obsession, and Murder. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!